keluarganya. Beliau tidak memikirkan anak istrinya, beliau tidak memikirkan sahabatnya, tapi yang pertama-tama beliau tanyakan, aina ummati, di mana umatku, bagaimana keadaan umat. Sehingga ketika umat Nabi Adam alaihi salatu wassalam hingga umat Nabi Isa alaihi salatu wassalam, mereka meminta bersujud kepada Nabi Adam. Awal umat Nabi Adam, Bapak Ibu, pada saat hari akhirat nanti terokasum sama desentas saya. Jangankan kita sebagai umat Nabi Muhammad, manusia biasa, para nabi dan rasul pun kebingungan entah kemana mereka akan diarahkan oleh Allah. Di saat kebingungan dan kebimbangan itu datanglah umat-umat mereka. Lalu kemudian umat Nabi Adam bertanya, ya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, kami datang menghadap engkau, kami mohon syafaat kepada engkau agar Allah tempat kami dengan nikmat dan surganya Allah. Lalu awal Nabi Adam, Bapak Ibu, ada yaumun nafsi, ini adalah hari diri sendiri. Jangankan untuk kalian, kata Nabi Adam, jangankan syafaat untuk kalian, diri saya saja belum tahu entakan neraka atau surga Allah tempatkan. Bukankah saya disujudi oleh malaikat bukan karena kemampuan saya, bukan karena kecerdasan saya, bukan karena tingginya ilmu saya, tapi kenapa malaikat sujud di telapak kaki saya? Wa fi sulbi Adam wa huwa nur Muhammad. Tapi ternyata di dalam tulang sulbi Nabi Adam terdapat nur Muhammad. Minta kalian ke umat, ke nabi-nabi yang lain. Datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, hala yaumun nafsi, ini adalah hari diri sendiri. Tidak ada syafaat untuk kalian. Jangankan kalian, diri saya saja belum tahu entahkah neraka atau surga. Sampai kepada Nabi Isa, Bapak dan Ibu. Sementara kala itu terkasum sama desentas saya, matahari sejengkal dengan kepala daita. Di bawah kaki naik kerikil-kerikil api neraka. Allah simpan Bapak dan Ibu untuk diinjakan oleh umat manusia. Begitu panasnya kerikil neraka itu sampai mendidih otak daita. Begitu panasnya kerikil-kerikil neraka. Di saat kebimbangan dan kebingungan itu datang dari Nabi Adam sampai Nabi Isa tiada memberi syafaat daita. Lalu kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Isa, coba kalian minta kepada Nabi Muhammad. Ternyata itu kasum sama desentas saya. Jangankan dari umat Muhammad, umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa, yutlabu syafaati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersujud meminta syafaat kepada kita Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan Bapak dan Ibu hadirin insyaallah. Bahkan kepedulian Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di saat-saat akhir hayat beliau, di saat detik-detik wafat beliau, Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad ketika dicabut ruhnya oleh Israel sampai cabut nyawa, beliau teriak dengan teriakan yang kencang, wahai Israel, seperti inikah sakitnya sakaratul maut wahai Israel. Israel berkata, iya ya Rasulullah, apakah seperti ini pula yang dirasakan oleh umatku di akhir zaman? Lalu apa kata Israel? Iya ya Rasulullah. Coba bayangkan Bapak Ibu, seorang nabi yang khairu khalqillah wa khairul wafa wa bahrus safa, nabi yang Allah ciptakan dengan sempurna, nabi yang Allah ciptakan dengan keagungan, nabi yang Allah ciptakan dengan kesucian. Bapak dan Ibu, di saat detik-detik wafat di akhir hayat beliau masih merasakan pedih dan sakitnya sakaratul maut. Bagaimana dengan kita? Seorang nabi yang setiap saat sholat sampai winte-winte pakai ini balsembeai terhukasum, sampai keluar nanah di kaki beliau karena sholat kepada Allah, beribadah kepada Allah, masih merasakan sakitnya sakaratul maut. Bagaimana dengan kita yang sengaja meninggalkan sholat ini? Padahal Allah Nabi terhukasum, insalifat salifat sa'iru amali wa infasadat fasadat sa'iru amali. Salambat-lambat direkir bila berumala talan kento terpala sembilan tahu si sembiadai tahu surah amal ihas pada sembiadai ihas surah amal pala amal. Nabi saja Bapak Ibu merasakan pedihnya sakaratul maut, apalagi lagi kita. Dan di saat detik-detik nafas itu berakhir Bapak Ibu, beliau masih bertanya kepada Israel, seperti inikah sakaratul maut umatku? Iya ya Rasulullah. Kalau memang demikian kata Nabi Muhammad, ya Allah ya Rabb, Allahumma hafif ala fi sakaratul maut ummati. Kalau memang seperti ini sakitnya sakaratul maut, ya Allah, hamba memohon kepada Engkau, ya Allah,
Hamba adalah nabi mereka ya Allah. Hamba adalah pemimpin mereka ya Allah. Hamba memohon kepadamu, berikan beban penderitaan sakaratul maut umatku, biar hamba yang menanggung ya Allah. Sebab betapa pedulinya Nabi untuk kita. Tapi kemana kita untuk Rasulullah? Rasul sampai detik wafat belum memikirkan kita sebagai umat. Saking cinta dan pedulinya Rasul kepada Nabi. Tapi apa yang kita berikan untuk Rasulullah? Apa yang kita lakukan untuk Rasulullah? Padahal Rasul tidak minta kita berjuang untuk menegakkan Islam, tapi yang Rasul minta kepada kita Bapak Ibu, bagaimana kita berjuang untuk mempertahankan Islam. Salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah bagaimana di dalam bulan yang penuh dengan keberkahan ini cukup dari lewati puasa hari Bapak Ibu kecok itu puasa. Jadi insyaallah dirahmati Allah. Sehingga diangkat dalam sebuah sejarah Hidrokaso, ada seorang ibu Nasrani. Beliau ketika berbelanja dengan anak kecilnya yang belum punya akal sehat, belum tahu mana yang baik, mana yang benar, itu ibu Bapak Ibu beliin makanan anaknya. Di tengah jalan anak ini makan makanan itu. Sesampai di rumah dipukul oleh ibunya, dicambuk oleh ibunya sampai teriak, anak ini menangis dengan sejadi-jadinya. Singkat cerita Bapak Ibu, meninggallah sang ibu ini. Ketika beliau meninggal diterangkan dalam sebuah riwayat, ternyata ibu seorang Nasrani. Allah sudah sediakan istana dalam surganya Allah yang singgasananya lebih tinggi daripada singgasananya orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Maka ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, "Kila ya Rasulullah, kenapa seorang yang Nasrani justru mendapatkan kemuliaan yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala?" Rasul kemudian menjawab, dia di dalam hidupnya walaupun dia seorang Nasrani, tapi dia menghormati orang Islam yang berpuasa. Coba do Nasrani maka coi nai Islam puasa, tahu rumah di surga ne di istana yang begitu luar biasa. Do Nasrani. Bagaimana dengan kita sesama Islam kecoi anita? Tapi sebaliknya, jika seandainya nai Islam, ketika coi atau Islam dah puasa, anak kabeh tobat ke berumah betul. Berarti botok ngamputa. Seorang Nasrani menghargai orang yang berpuasa, orang Muslim yang berpuasa, Allah bisa-bisa masukkan beliau dalam surga. Tapi bagaimana kalau orang Islam tidak menghargai sesama orang Islam yang berpuasa? Di antara kabeh tobat rumah. Maka oleh demikian itu hadirin sallallahu dirahmati muliakan Allah, Nabi mengajarkan kepada kita. Begitu pedulinya Nabi di kita, sampai detik-detik wafat beliau masih memikirkan kita sebagai umat. Tapi kemana kita untuk Rasulullah? Apa yang kita berikan untuk Rasulullah? Maka oleh demikian Bapak Ibu, untuk mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad SAW, yang paling utama senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasul Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kemudian selanjutnya Ibu Bapak pada menyampaikan ucapan boto-boto terima kasih dan boto-boto ngamput Hidrokaso. Lagi-lagi dalam seminggu ini Mada berpapasan dengan Hidrokaso. Mudah-mudahan aing bosan Bapak Ibu. Insyaallah. Amin Bapak dan Ibu hadirin insyaallah dirahmati muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.